Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdayanti dari Prodi Desain Komunikasi Visual 2020. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan materi yang akan saya bawakan dalam mata kuliah tipografi, yaitu huruf dan perkembangannya. Diawali dengan pahatan dinding. Komunikasi tertulis awalnya berupa pahatan pada dinding-dinding gua sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bangsa Afrika dan Eropa pada 35.000 sampai 4.000 sebelum Masehi membuat gambar dan lukisan dengan batu, arang kayu, dan tulang binatang dengan maksud untuk menunjukkan suatu peristiwa atau berita yang dapat dimengerti orang lain. Peristiwa itu sebagai sarana komunikasi, sebagai media penyampaian informasi biasa maupun ritual. Perkembangan ini ditandai dengan pertama, sejarah perkembangan huruf, kedua, sejarah perkembangan tulisan, dan ketiga, sejarah penyusunan huruf. Sejarah perkembangan huruf terdiri dari pertama, piktograf, kedua, ideograf, ketiga, fonogram, dan terakhir, alfabet. Pertama, piktograf merupakan graphic message pertama kali dilakukan pada 25.000 sampai 3.100 sebelum Masehi yang menggambarkan cerita atau peristiwa seperti sketsa batu Norse, orang atau bahasa Skandinavia di Swedia, lukisan gua prasejarah di Prancis, Spanyol, dan Cina. Sketsa ini bukanlah huruf tetapi hanya mengungkapkan pesan melalui simbolis fakta dari benda-benda yang digambarkan. Kedua, ideograf. Ideograf adalah graphic message atau tulisan yang memperlihatkan gambar yang mengungkapkan gagasan atau ide. Gambar-gambar tersebut memiliki nilai simbolis seperti yang terdapat pada relief-relief candi. Sekarang ini, piktograf dapat dimodernkan, bisa sebagai sign penunjuk jalan atau rambu lalu lintas, kode barang kiriman atau logo kemasan, dan sebagainya, supaya orang dapat mengerti apa yang dimaksud dari simbol tersebut. Ketiga, phonograms adalah bahasa tulis yang dapat dibunyikan dan memiliki arti, dapat disaksikan pada alfabet Phoenician. Alfabet ini mulainya sangat sederhana dan hanya terbatas pada mewakili unsur bunyi. Misalnya huruf A berasal dari kepala banteng yang terbalik, karena banteng dalam bahasa mereka Aleph. Huruf B berasal dari Bet dan C berasal dari Gemel. Alfabet Phoenician dibaca dari kanan ke kiri seperti hanya membaca abjad Ibrani, Yahudi, dan Arab Hijriah. Keempat, alfabet. Menurut Ronald Lebus, 1988, bahwa alfabet Phoenician pertama yang diperkenalkan pada tahun 1200 sebelum Masehi memiliki 21 karakter sebagai simbol-simbol yang sangat sederhana dan hanya terbatas mewakili unsur bunyi. Gambar sederhana yang dimaksud seperti kepala banteng pada phonograms di atas. Alfabet berasal dari bahasa Yunani, merupakan singkatan dari alfa dan beta. Sistem alfabet ini berkembang hingga bangsa Romawi yang menyempurnakan menjadi 26 huruf yang diterapkan pada abad pertengahan dan dipergunakan dalam bentuk huruf yang kita kenal sampai sekarang ini. Gambar di samping ini merupakan abjad atau alfabet satu karakter. Sejarah perkembangan tulisan. Tulisan itu pada mulanya ditulis dengan corak sendiri-sendiri sesuai selera dan budaya bangsanya. Sebagai contoh, penggunaan piktograf, ideograf, dan phonograms dan huruf hieroglif Mesir kuno, yaitu mempunyai huruf bentuk yang berlainan maupun artinya. Barulah pada abad ke-15 huruf Romawi kuno dipakai di Eropa yang dimotori oleh Johannes Gutenberg pada 1440 sampai 1464 di Mainz, Jerman, sebagai penemu huruf lepas dari timah dan teknik cetak pertama pada 1950. Namun, sebelum huruf-huruf lepas ditemukan, penulisan masih dilakukan pada naskah kuno atau codex dan ditulis tangan pada lembaran kertas atau codex manuskrip. Kemudian pada abad yang sama muncullah xylographic. Pertama, codex. Codex atau naskah kuno yang berarti kumpulan dari lembaran perkamen atau media tulis yang terbuat dari kulit binatang. Codex yang disusun sampai terjilid dan merupakan bentuk awal dari sebuah buku mulai dikenal pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kedua, codex manuscript.
Pada awalnya, seluruh buku atau Injil ditulis dengan tangan atau codices manuscript yang umumnya dilakukan oleh biarawan di Eropa pada abad ke-14. Melihat pengerjaan codices manuscript pada abad ke-14, maka penulisan buku tersebut sudah dilakukan pada media kertas karena pembuatan kertas secara sederhana di Eropa sudah dilakukan pada abad ke-12. Brawa pada abad ke-8 di Arab, kemudian masuk ke Afrika, lalu ke Eropa yang dimulai dari Eropa Selatan. Ketiga, silografik atau penggandaan buku yang sudah ada dengan teknik cetak tinggi menggunakan klise cukilan kayu dari kayu dimulai di Eropa pada awal abad ke-15. Teknik ini sesungguhnya sudah ditemukan di Cina sekitar abad ke-7. Pada periode yang sama di Eropa ditemukan pula metode penggandaan dengan menggunakan klise tembaga atau logam. Berikut ini adalah contoh gambar silografik. Di samping kiri adalah silografik negatif dan di samping kanan adalah silografik positif. Sejarah penyusunan huruf. Sejak adanya huruf lepas dari timah yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada 1450, maka susunan huruf ini adalah merupakan penyusunan huruf alfabet dari A sampai Z. Penyediaan huruf lepas ini mulai dari huruf besar semua atau kapital dan huruf kecil semua atau lowercase, sampai dengan angka dan tanda baca untuk disusun menjadi kata dan kalimat sesuai dengan naskah yang akan dicetak. Perkembangan susunan huruf ini sebagaimana diketahui. Yang pertama, susunan huruf lepas dengan tangan. Kedua, susun huruf lepas dengan mesin atau monotype, linotype, dan intertype. Yang ketiga, susunan huruf dengan metode fotografi. Keempat, susun huruf dengan metode komputer sampai saat ini. Yang pertama, susun huruf lepas dengan tangan. Untuk menyusun suatu kata dan kalimat, batang huruf tadi dideretkan menjadi dalam satu baris susunan sehingga membentuk kata atau kalimat. Dengan istilah yang lazim disebut susunan huruf lepas atau susun huruf tangan atau hand setting. Gambar di samping merupakan contoh ruang dan meja petak huruf susun huruf tangan. Pekerjaan ini dilakukan pada percetakan cetak tinggi atau letter press untuk memenuhi kebutuhan penerbitan maupun bahan cetakan lainnya. Para pekerja huruf lepas selalu berhadapan dengan lemari huruf yang di dalamnya terdapat petak-petak huruf sesuai abjadnya, kapital, lowercase, angka, dan tanda baca. Terhadap pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan ketekunan, terutama pengembalian atau mengembalikan huruf ke kotaknya asalnya setelah selesai pencetakan. Huruf ini dibuat berdiri sendiri. Gambar di samping merupakan contoh huruf lepas atau huruf tunggal. Dan gambar yang satu ini merupakan contoh huruf yang sudah tersusun. Kedua, susun huruf dengan mesin. Perkembangan penyusunan huruf dari huruf susun tangan ke huruf susun mesin baru terlaksana sesudah Ottmar Mergenthaler pada tahun 1880 berhasil menciptakan mesin susun huruf yang dinamakan linotype atau line of type yang diikuti oleh Tolbert Linson pada tahun 1887 dengan mesin monotype dan juga kemudian muncul intertype. Kemudian pada tahun 1692 pegawai Mergenthaler membuka usaha sendiri dengan menyempurnakan linotype dengan nama intertype. Susun huruf foto. Sejak tahun 1948 sampai lahirnya Microsoft Windows yang pertama pada 1985, mesin-mesin susun huruf foto berkembang dalam 3 generasi, yaitu generasi pertama GBR 2573 bekerja secara mekanis, generasi kedua bekerja secara elektromekanis, dan generasi ketiga bekerja secara elektronik yang diperkenalkan oleh Lingtron pada 1967 dengan sistem CRT atau Cathode Ray Tube. Mesin susun huruf foto menggunakan prinsip fotografi, yaitu huruf yang dihasilkan pada kertas khusus melalui proses fotografi GBR 2573. Cara kerjanya adalah melalui kertas pekat cahaya yang disinari berupa deretan huruf melalui film negatif sehingga membentuk susunan huruf dengan penampakan huruf setelah diproses melalui cairan pengembangan atau liquid developer.
Font yang digunakan ada yang berbentuk bulat berwarna hitam dengan strip gambar huruf yang bening atau transparan, dengan ada pula yang berupa lembar strip film yang memanjang berisi gambar seperangkat huruf bening. Di antara beberapa mesin yang menggunakan sistem ini adalah Computer Graphic, Linotype, Monotype, Berthold, Scantext, Intext, dan Box Graphic. Susunan huruf dengan komputer. Demikian halnya dengan susun huruf komputer, bahwa susun huruf komputer berkembang dari generasi ke generasi, yaitu generasi pertama pada 1946 sampai dengan 1959, generasi kedua pada 1959 sampai dengan 1965, generasi ketiga pada 1964 sampai dengan 1970, dan generasi keempat pada 1970 sampai dengan 1977, yaitu PC Apple II, komputer dengan sistem Windows dan mouse pertama pada 1981, Macintosh GB46 yang diberi nama Apple Macintosh. Sistem ini dikenal dengan teknologi GTPie dan program WYSIWYG dengan pengertian sederhana bahwa apa yang dilihat pada layar monitor itulah yang akan tercetak. Dengan sistem ini, teks dan gambar dapat disusun secara komputer sekaligus secara mudah, dapat diatur, dimanipulasi, dan karena apa yang terlihat pada layar sama seperti menata letak kertas yang tercetak. Cara kerjanya meniru prinsip kerja fotokopi yang memanfaatkan muatan listrik statis. Kehalusan huruf 300 dalam DPI dianggap sebagai standar. Karena tuntutan mutu waktu itu, maka standar kehalusan ditingkatkan menjadi 600 DPI. Kehalusan dan ketajaman gambar huruf ditentukan oleh banyaknya titik serbuk dalam 1 inch, sehingga makin rapat atau makin serbuk gambar semakin jelas dan tajam. Dari saya mengenai materi huruf dan perkembangannya, kurang lebihnya mohon maaf. And thank you for watching. Bye.